Pemirsa, dua pria tua berlaku asusila terhadap sejumlah anak perempuan yang masih berusia di bawah umur. Menurut catatan petugas, ada 7 nama yang menjadi korbannya. Namun temuan saksi di lapangan mengungkapkan jumlah korban mencapai belasan. Lantas apa yang mendorong kedua pelaku nekat mencabuli para korban yang notabene mereka semua tinggal saling berdekatan? Entah bisikan setan dari mana yang merasuki pria parubaya berinisial JM dan satu pria tua dengan inisial AT hingga tega berlaku bejat terhadap sejumlah anak perempuan di bawah umur ini. Terlebih, dua pelaku dan korban-korbannya itu tinggal di lingkungan yang praktis bertetangga. Jujur, dia nggak pernah bohong orangnya ya. Iya Pak, saya tanya belum udah kayak gitu Pak. Cukup ditanya. Nggak ada alasan, ngapain? Amarah warga pun tersulut begitu mengetahui kelakuan dua pelaku itu. Bahkan nasib keduanya bisa saja berujung jadi bulan-bulanan warga andai petugas kepolisian tak sigap mencegahnya. Diketahui Jamaluddin, 45 tahun, adalah pemilik warung di sekitar Pancoran. Di bangunan 2 lantai itu pula Jamal tinggal bersama istrinya. Sedangkan Arnold, duda 70 tahun, disebutkan seorang pensiunan. Kalau untuk pelaku ini berada di RT sebelah yang tidak termasuk di lokasi penggusuran. Kalau korbannya itu sendiri berada di lokasi penggusuran di Pancoran Buntu 2. Kalau jarak antara pelaku dan korban mungkin sekitar puluhan meter. Karena korbannya pun enggak berada, rumah korban itu tidak berada di satu titik, tapi tersebar. Prinsipnya memang ini bermula dari adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya suatu peristiwa yang kemudian berakibat pada adanya keluhan dari salah satu anak korban yang disampaikan kepada orang tuanya. Mirisnya, laku mesum AT yang sudah renta itu justru disebut-sebut terinspirasi JM yang lebih muda 25 tahun. Suatu kali AT memergoki JM tengah mencabuli seorang bocah di lantai 2 bangunan milik JM. Alih-alih melarang, AT malah seakan mendapat ide bejat untuk berbuat serupa. Pada kesempatan dan tempat berbeda, AT rupanya bergerilya sendiri mencari mangsa. Duda 70 tahun itu pun lantas menjadikan rumahnya sebagai tempat memperdaya korban dan melampiaskan hasrat setannya. Diduga perbuatan cabul dua pria itu sudah dilakukan sejak medio Juli lalu. Aksi keduanya terbongkar 4 bulan kemudian, yakni pada pekan kedua November 2021, setelah salah seorang korban mengungkapkan perbuatan salah satu tersangka ke orang tuanya. Mereka kemudian melapor kejadian tersebut ke polisi. Ini menjadi kewajiban kita dari kepolisian untuk menindaklanjuti sampai akhirnya kita menemukan adanya dugaan peristiwa pidana berkaitan dengan pencabulan terhadap anak, dan kemudian pada prosesnya rupanya ini berkembang ya, sampai akhirnya kita bisa menemukan adanya 2 orang yang kita duga sebagai pelaku, termasuk juga temuan kita terkait dengan adanya korban yang ternyata lebih dari 1 orang. Anak-anak perempuan yang menjadi korban 2 predator anak itu berusia antara 4 hingga 14 tahun. Sejauh ini jumlah korban yang masuk catatan petugas ada 7 nama. Namun temuan di lapangan menyebutkan lebih dari itu. Dalam melancarkan aksinya, pelaku disebut-sebut menggunakan segala cara untuk menggait mangsanya. Memang ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya membujuk, mengiming-imingi dan merayu, dan inilah yang kita anggap sebagai
unsur utama daripada tindak pidana ini. Setelah pendekatan, aku sendiri mencari tahu ternyata korban ini lebih dari 7, yaitu ada sekitar 15 orang dan semuanya ini belum melapor kepada pihak kepolisian, bahkan ada juga yang menolak untuk melapor, mengundurkan diri gitu kan. Masih maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak membuat sejumlah pihak mengelus dada dan bertanya, mengapa bisa? Bukankah Republik ini telah memiliki perangkat hukum yang melindungi anak maupun menindak pelaku kejahatan terhadap anak? Orang dengan gangguan pedofilia, kelainan seksual, memang salah satu ciri utamanya adalah mereka memiliki hasrat seksual kepada anak-anak. Kalau mereka memiliki hasrat seksual dengan orang dewasa, itu kita tidak bisa mengkategorikan sebagai pedofilia ya, tapi mungkin ada gangguan lain. Nah, pedofilia ini kenapa mereka memiliki ketertarikan terhadap anak-anak? Itu memang hasrat seksual mereka itu tertujunya kepada anak-anak, baik itu pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Kalaupun kita merujuk pada data-data yang ada, sebetulnya data yang ada itu pun masih merupakan fenomena gunung es. Dalam usaha mencegah itu saat ini, itu negara ini sebetulnya lebih membutuhkan apa yang kita sebut sebagai payung hukum dalam rangka menindak secara tegas, begitu ya, menindak secara tegas yang kemudian menimbulkan efek jera gitu dan berkeadilan pada korban. Kita akan mengajukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka kita ini secara psikologis, secara kejiwaan, dan ini tentunya memerlukan periode waktu untuk dilakukan observasi kepada keduanya. Sekali lagi, kesungguhan perlindungan terhadap anak sudah harus diiringi dengan penegakan hukum yang selain tegas dan sanggup memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, juga berkeadilan terhadap korban.